Teman sejalan, tahun 1998 mungkin menjadi salah satu tahun yang penuh duka bagi Republik ini. Selain peristiwa kerusuhan Mei, ada kisah lainnya yang tak kalah menyedihkan, yang merenggut ratusan nyawa. Terjadi di ujung timur Pulau Jawa, banyak nyawa merenggang sia-sia karena dibantai oleh sesama. Peristiwa itu biasa dikenal dengan pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Cerita ini bermula di awal tahun 1998. Beberapa orang yang diduga sebagai pelaku ilmu hitam dibunuh secara misterius di Banyuwangi. Saat pembunuhan itu terjadi, masyarakat masih menganggap peristiwa kejahatan biasa yang tidak menyebabkan rentetan pembantaian yang begitu panjang. Walau pada akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya. Mulanya di awal tahun 1998 saat krisis ekonomi dan krisis politik mulai melanda Indonesia, beberapa orang yang ditenggarai dukun santet meninggal secara misterius. Untuk menyiasati agar tidak terjadi lagi pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet, pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purnawirawan H.T. Purnomo Sidik, mengeluarkan radiogram yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari camat hingga kepala desa agar mendata orang-orang yang ditenggarai memiliki ilmu supranatural dan selanjutnya diberikan perlindungan dan pengamanan. Radiogram susulan kemudian dikeluarkan pada bulan September 1998 berisi penegasan radiogram sebelumnya. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pembantaian yang seharusnya menjadi berkurang malah semakin luas dan semakin masif. Dalam sehari dikabarkan 2 hingga 9 orang yang dibunuh di Banyuwangi. Ironisnya, mereka yang menjadi korban ternyata bukan hanya orang yang diduga dukun, tetapi juga kiai dan guru ngaji. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu di Banyuwangi? Suatu subuh di bulan September, Untung Hadi dikagetkan oleh teriakan ponakannya. Sambil berlari, sang ponakan berteriak, "Paman, kakek meninggal." Tanpa sempat berganti pakaian, ia langsung menuju rumah bapaknya yang bernama Hasim dan mendapatinya telah bersimbah darah. Hasim adalah seorang petani sekaligus takmir masjid. Seperti yang diceritakan Untung Hadi dan termuat di tirto.id, selain membunuh ayahnya, para pelaku juga merusak rumah korban. Dan ketika situasi menjadi heboh karena pembunuhan tersebut, tiba-tiba pondok di tengah kebun pun dibakar. Dalam suasana genting seperti itu, tidak ada satupun perangkat desa berada di lokasi kejadian. Mungkin sudah direncanakan, ujar Untung Hadi seperti yang ditulis oleh tirto.id. Kisah lain diceritakan oleh Sari dan termuat di bbc.com. Menurut ibunya, ayahnya dibunuh sekitar pukul 10 malam. Saat itu ayahnya baru saja selesai sholat Isya dan sang ibu sedang mempersiapkan dagangan untuk dibawa ke pasar esok hari. Namun malam itu listrik tiba-tiba padam. Ayahnya pun keluar rumah untuk mengecek meteran. Tidak hanya sekali, kejadian mati lampu tersebut berlangsung sebanyak 3 kali dan sang ibu melihat ada keanehan. Ada orang berdiri di kebun dekat rumahnya saat ayahnya menghidupkan listrik. Ibu sempat curiga, orang itu lalu ditanya dan dia bilang sedang mencari ayam, tapi ternyata ngasih tanda silang. Ungkap Sari masih dari tulisan di bbc.com. Belakangan diketahui, tanda silang itu merupakan tanda rumah yang harus dihabisi. Ketika lampu mati ketiga kalinya dan ayahnya hendak kembali menghidupkan, ayahnya dikeroyok oleh jumlah orang, lalu terdengar jeritan dan teriakan. Suasana mencekam menghantui Sari dan keluarganya. Tak ada yang berani keluar untuk melihat apa yang terjadi. Hingga pagi hari, ayahnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kebun dekat rumahnya. Awalnya Sari dan keluarga tak tahu kenapa ayahnya dibunuh malam itu sampai akhirnya tersiar kabar bahwa ayahnya adalah sosok dukun santet yang harus dihabisi. Sari dengan tegas membantahnya, ayahnya bukan seorang dukun santet, dia cukup agamis, bahkan ayahnya dikenal juga sebagai salah satu pengurus Nahdlatul Ulama. Teman sejalan, berkaca dari kisah di atas terlihat rentetan peristiwa yang terjadi sangat terorganisir, dilakukan oleh orang-orang terlatih dan bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Para pelaku pembantaian menurut beberapa saksi terlihat seperti ninja. Pelaku menggunakan pakaian hitam dan sangat terlatih. Tak jarang pelaku terlihat membawa handy-talkie sebagai alat komunikasi. Kompas.com menulis korban tragedi Banyuwangi ini tercatat beberapa versi. Kepolisian Jawa Timur pada tanggal 7 Oktober 1998 mengumumkan hasil investigasinya. Menurut data, terdapat korban 85 orang tewas, 3 luka berat dan 7 luka ringan. Sementara pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat 115 orang tewas. Nahdlatul Ulama juga membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi jumlah korban berdarah ini. Hasilnya, 163 tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Pasuruan, Pamengkasan, Sumeneb, dan Probolinggo.
Investigasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya yang menemukan data 157 orang tewas dan 10 luka berat. Lalu, siapakah pelaku peristiwa berdarah ini? Teman sejalan, hingga kini pelaku dan dalang peristiwa Banyuwangi masih menjadi misteri. Tahun 2017, Komnas HAM menurunkan timnya untuk menginvestigasi kasus pembantaian Banyuwangi ini. Penyelidikan dipimpin langsung oleh salah satu komisionernya, BK Ulung Hapsara. Dari penelusuran Komnas HAM dapat disimpulkan ada aktor yang melakukan propaganda dan penggalangan massa yang berujung pada pembantaian. Kami bisa mengidentifikasi aktor itu datang dari kelompok yang terorganisir dan terlatih, kata BK Ulung Hapsara seperti ditulis oleh BBC.com. Nah teman sejalan, apakah kalian bisa menduga siapakah di balik kasus pembantaian Banyuwangi ini? Silahkan share di kolom komentar.